masih memberikan kami nafas untuk boleh menikmati hidup ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan hingga kami boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Di hari yang baru, hari yang cerah ceria ini, Engkau kembali mempertemukan kami semua, para pelaku pendidik, para kepala sekolah dalam kecamatan ini untuk melaksanakan. Bapak Ibu, Ketua Gugus 1-5, kepala sekolah, baik yang hadir maupun yang ditugaskan menggantikan kepala sekolah, Ketua KKGO, pengurus inti, Ketua Wakil dan Sekretaris yang hadir hari ini, untuk kita lalui bersama momentum awal pembentukan kepanitiaan sebagai sebuah persiapan penumbuh kembang bakat minat anak Odo SN untuk tahun 2023. Izinkan saya di awal ini memandu kita untuk mulai menundukkan kepala, mengenangkan dan serentak pula kita mendoakan arwah senior kita Mama Den yang mengakhiri hidupnya dengan cara ya sudah kita ketahui bersama. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi kanan Sang Pencipta. Terima kasih. Sementara COVID saat itu kita menggelar rapat di tempat ini ya. Beliau duduk di depan pintu. Hari ini kita berada di SD ini bukan kita mau membangkitkan memori dengan sejumlah catatan, tapi biarlah kita mengambil hikmah dari seluruh yang telah dialami oleh almarhum. Karena almarhum bukan pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pahlawannya pahlawan tanpa tanda jasa. Dan kita memberikan segala sesuatu dari diri kita dengan keringat, tapi beliau memberikan dirinya sampai tetes darah. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan
Dan lebih dari itu, kehadiran kita di sini sebagai sebuah refleksi keterpanggilan kita sebagai seorang kepala sekolah di tempat tugas kita masing-masing. Sebagai seorang pemimpin, dalam mengemban tugas amanah untuk menahkodai sekolah-sekolah di Kecamatan Ngaloro, baik impres negeri maupun swasta, baik sekolah besar maupun sekolah kecil, baik yang ada di pinggir jalan maupun yang ada di pedalaman. Baik yang setia setiap saat mengikuti detak, derat, dan dinamika perubahan dengan mengambil sekian program, maupun yang sementara menyusun barisan untuk memperpanjang perubahan. Saya memastikan Januari sebagai sebuah safari. Januari safari. 2 kali para kepala sekolah, titik kumpul kita pertama di SD Iloria, titik kumpul kedua ada di SD Iloria. Dan kita menggairahkan, kita menggerakkan geliat komunitas keolahragaan setelah kita terhenti terpaan badai COVID kemarin. Rombongan kru guru olahraga berada di ketinggian Riti. Ini guru olahraga, jalan saja harus olahraga, harus di tempat yang sulit, ada rata, ada mendaki, ada menurun, keseimbangan itu harus tetap terjaga. Makanya kemarin olah fisik mereka terjadi di lapangan bola, betul ya? Mereka duduk merumput untuk menjalin tali ikatan batin dan emosional mereka sebagai guru. Karena sepertiga guru olahraga wajah-wajah baru, mereka belum baku kenal. Dan tantangan mereka adalah menuju lapangan harus melewati titian. Dari mana kok? Titian sepotong semua lumpur ya. Dan Senin tanggal 23 Januari mereka akan ke belum sudah. Kemarin guru olahraga ada hampir 10 lebih yang namun kami dari timnya. Dan pokok sebagian juga ada yang satu yang saya lagi kewarnya. Selamat datang teman-teman ya. Mengapa kita harus bertandang dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain? Duduk bersama dalam sebuah komunitas, dalam rapat kerja kita. Itu mau mengajak kita apa yang ada di sekolah itu yang patut kita cintai.
patut kita ambil. Hari ini di SD Indora fisik bagus, terpukau berbaca kaki. Namun fisik harus lebih bagus. Fisik bagus, tetapi fisik harus lebih bagus. Visi sekolah tidak bisa jalan baik kalau kita masih farisi dengan visi kita. KOSP terus ya, proses untuk kita bisa menemukan visi tidak gampang. Sehingga hari ini di bulan Januari di SD Indora, mari kita menengok kembali visi sekolah kita masing-masing. Setuju tidak? Setuju tidak? Misi sekolah kita supaya KOSP kita ya, lihat, saya menangkap apa yang disampaikan Bapak Amro. Visi itu bukan gedungnya ya, tetapi apanya Pak? Outputnya ya. Mari kita rilis kembali visi sekolah kita. SD Indora salah satu sekolah yang kecipratan APBN ya Pak. APBN itu mereka turun langsung ya. Di gugus ini ada SD Indora, ada SD Indora ya, ada Adalah, ada Tua. Maka saya mengantar Bapak Ibu ke sini hanya karena di SD Adalah ada aktivitas ya, tetapi dua sekolah ini keciprat damai. Mengapa mereka bisa dapat? Kami tidak bisa. Prasyarat yang paling utama adalah sertifikat tanah. Mengantungi itu dulu. Mengantungi. Kalau tidak bisa. Ini menjadi catatan dari masing-masing. Tetapi yang perlu diingatkan, kucuran dana APBN ya tidak menghentikan partisipasi masyarakat. Di Bodomia kemarin ya tidak ada dana APBN ya Pak Amros ya. Itu APBN lokal. Saya baru naik tangga saja seperti ini. Apel reading 7 Agustus di Jakarta kita boleh bakti berbeda. Sesekali kamu uji nyali pakai atret satu. Pagar tembok. Nah, stimulan APBN yang ini ya memacu kita untuk berpikir bagaimana area ini ya seperti di bawah itu partisipasi masyarakat, bahwa tidak ada yang mustahil. Pagar tembok sekolah bertahap dari tahun ke tahun akhirnya selesai juga. SD Kanangloro ya, itu partisipasi masyarakat itu.
dari pemimpin ke pemimpin, dari tahun ke tahun, akhirnya selesai. Sehingga tadi kami guyon ya, itu lepas di mana pemuda apa? Mangga pohon ini. Lalu Bapak Anton Geosenia pemuda kecil sakit. Dan inilah, dan kita menggunakan dan merawatnya. Ada berapa perangkat laptop di sini? 5 ya. Tadi Pak Sefri bilang jangan sukses. Itu udah apa loh? Jadi yang ada tampak luarnya itu menolong kita untuk anak, berpusat pada anak. Fokus. Baik, sebelum sekretaris menyampaikan ya beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, beberapa poin yang menjadi penegasan saya. Pertama, ke depan hindari bahwa mata pelajaran atau bidang keolahragaan ini mendapat porsi jatah waktu sisa.
atau jam kosong. Olahraga tetap masuk dalam link. Untuk SD, anak bermain sambil belajar secara fisik dan psikologis, ini tidak bisa kita hindari. Karena memang kita berpikiran bahwa ngerenge bola buat udu kau tunggu enge bodoh, itu artinya tidak berguna, ya, tidak berguna. Ini di depan para kepala sekolah. Karena fenomena klasik yang tidak asing lagi bagi kita, bola teh nah, kami rapat. Bolehlah anak menemukannya. Tetapi salah satu cabang olahraga yang menghipnotis miliaran mata manusia ketika Piala Dunia adalah bola kaki. Bajingan kok sinetron jam 11 kita sudah ngantuk. Tapi kok Piala Dunia yang pegang ini sudah kalah. Nah, orang yang bermain, penonton, dan kok pendukung bakurau. Habis kata mau buka tenaga itu. Itu pertandingan Piala Dunia jam 3 bangun. Jam 4 bangun. Topoa gereja kosong, tak jadi. Ini karena bola kaki, bola bundar itu yang ini. Dan anak-anak SD mungkin dari 1 tahun yang tidak tahu nama Messi. Betul tidak? Messi. Messi pemain bola, mega bintang yang menutup karier persepak bolaannya itu dengan mendulang prestasi di Qatar kemarin. Coba tanya anak kelas 6, siapa presiden Argentina sekarang? Tapi kita mau tahu. Siapa presiden Argentina? Tapi pemain bola bintang Argentina Messi. Kami tahu di Yosip Bokom Messi. Presiden Argentina Alberto Fernandez. Presiden kita kan bel, tapi satu orang ini gitu. Itu presiden ke-54 Argentina. Presiden ke-54, karena presiden pertamanya pada tahun 1870. Bukan. Ketika kita mengagumi Argentina, ya, lihat seluruh Argentina itu bukan. Messi. Ronaldo. Numai ada di tim ngomong Mbappe. Saya tanya satu kaum jago kenapa? Mbappe. Oh, Mbappe kalah Bepa, kita Mbappe kalah. Ya. Ini mulai. Dan lebih jauh dari itu, bukan kegelisahan, kecemasan, bukan kekhawatiran, gundah gulana dan lain sebagainya. Beralasan kalau kita mulai duduk-duduk, kalau seandainya O2 SCN 3 kabupaten tuan rumah kita, pekerjaan tidak gampang. HUT PGRI kemarin ya, seperti sebuah mujizat sudah. Luar biasa. Ini tinggal kita. Sehingga ini 30 kepala sekolah bersama motor penggerak. Bangun. Ini ketuanya, bangun. Ya. Balik kanan, gerak. Lihat Bapak Ibu kepala sekolah. Pak Amros guru penggerak, kecil tapi visioner, ini tetap bergerak.
guru olahraga betul. Petinju keras berat. Berani kacau di lapangan, oke lagi duduk. Kalau ada Amerika ini Amerika. Terima kasih ya, yang muda, yang berprestasi, yang pernah mengharumkan nama Bowai, ya. Maka lepaskan Bowai itu. Dan hal-hal praktik baik Bowai kau bawa kenangan lorong. Kami belum pernah kasih kalah Bowai bola kaki. Ya sudah. Kemarin kami dari hati ke hati ya di sana ya. Mereka pada waktu TC sampai Aimere Bowai ya, sampai Aimere. Orang tua itu antusias. Ya. Kita di sini. Tapi ini tangan dingin pelatih Argentina siapa? Luciano ya. Sampai ngomong apa kayaknya ya? Harus Luciano pelatih ya. Baik, itu pengantar olahraga, jangan kasih waktu sisa. Sehingga minggu depan kok kayak menyusun perangkat pembelajaran di kok atau merdeka belajar miruku pekan olahraga. Janganlah. Ya, janganlah. Anak-anak tidur panjang selama ini. Saya yakin papan catur, kopion mungkin tinggal 3 di sekolah. Sehingga pengadaan untuk sarana keolahragaan mulai dipikirkan. Yang tidak punya lapangan bola kaki dari 30 sekolah hanya 2. Yaitu mana dan mana? Kemarin? Tidak yang lapor terakhir kemarin. Bamo dan Koli ya. Bamo dan Koli. Kalau final 3 kecamatan bola kaki Bamo dan Koli, miu de tane lapangan ko gawang pada nukreta diru. Ta ibu kereta Mister Gawang nukrada. Ya. Karena sarana ini. Oke, silakan. Strukturmu ya, sebentar saya tanda tangan. Pak Yanto sebentar tanda tangan, sudah print memang cepat dibaca di situ. Jadi eranya Bonifacius Kakenado sudah tidak ada, Martinus Surata sudah lewat ya. Ini mereka, Pak Severin juga sudah. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pendidikan Kecamatan Nangaroro, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Nangaroro, para pengurus KPGO, Bapak Ibu Guru, singkatnya kita semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, pengurus komunitas kelompok kerja guru olahraga Kecamatan Nangaroro, untuk hari ini boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu para kepala sekolah sekalian untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan komunitas KGO Kecamatan Nangaroro. Untuk yang pertama, izinkan kami menyampaikan struktur kepengurusan kelompok kerja guru PJOK SD Kecamatan Nangaroro periode 2022 sampai 2027, yang mana kepengurusan ini sudah terpilih dan terbentuk pada saat rapat koordinasi bersama para guru olahraga se-Kecamatan Nangaroro di SD Impres Tua Nio pada tanggal 21 April 2022. Untuk tidak memperpanjang kata, saya langsung saja membaca struktur kepengurusan kelompok kerja guru PJOK SD Kecamatan Nangaroro periode 2022 sampai 2027. Penanggung jawab Ketua Koordinator Pendidikan Kecamatan Nangaroro Bapak Winnie Baldus Soba SPD. Wakil Ketua Pengawas SD Kecamatan Nangaroro Bapak Yohanes Tola SPD. Pembina Ketua Gugus 1 sampai dengan Ketua Gugus 5 Kecamatan Nangaroro. Pelaksana
Pelaksana Ketua Franciscus Konstantinus Basa SPD, Wakil Ketua Albertinus Jago SPD, Sekretaris Yohanes Wodahora SPD, Bendahara Veronica Muku SPD. Seksi 1, Ketua Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Elisius Walekeu SPD. 2, Ketua Seksi Pengembangan Organisasi, Administrasi dan Sarana Prasarana Christophorus Nomoni SPD. Ketiga, Ketua Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, instruktur atau pendamping cabang-cabang olahraga. Cabang olahraga bola voli, Ketua Ibu Yolenta VA SPD, dibantu dengan anggota Ibu Veronica Mika SPD, Gregorius Seke SPD, dan Yohanes Wodahora SPD. Cabang olahraga sepak bola, Ketua Christophorus Nomoni SPD. Bulu tangkis, Ketua Ladislaus Dou SPD, anggota Cecilia Misa SPD, Nasrul Sani SPD, Maria Rafflesia Arnoldi Oce SPD. Cabang olahraga sepak takraw, Ketua Octavianus E. Joubiku SPD, anggota Seterinus Ose SPD, Franciscus Tara, Sebastianus Waso SPD, Elisius Walekeu SPD. Cabang olahraga atletik, Ketua Benedictus Mosasara SPD, anggota Oswaldus Muda SPD, Carolus Kota SPD, Martina Nena SPD. Cabang olahraga tenis meja, Ketua Sebastianus Seli SPD, anggota Veronica Muku SPD, Justina Weko Uko SPD, Clemens Pogo SPD, Remigius Guameo SPD. Cabang olahraga catur, Ketua Elizabeth Bude SPD, anggota Eusabius Bisara SPD, Primus Go Gedu SPD. Cabang olahraga pencaksilat, Ketua Stefanus Manggorago SPD, anggota Basilius Lokemita SPD. Selanjutnya kami sampaikan program kerja KKGO berdasarkan keputusan pertemuan kemarin yang terjadi di SDK RIPI tanggal 16 Januari 2023. Program kerja yang pertama itu rapat kerja awal tahun dengan agenda penyusunan program kerja yang mana sudah terjadi kemarin 16 Januari 2023, tempatnya di SDK RIPI, biaya swadaya, penanggung jawab koordinator pendidikan dan ketua KKGO. Program yang kedua, rapat koordinasi KKGO dengan agenda penyusunan perangkat pembelajaran PJOK dan penyusunan panduan teknis pelaksanaan kegiatan KOSN tingkat kecamatan Nangaroro tahun 2023 yang nanti akan terjadi pada hari Senin 23 Januari 2023 di SDK Koekobo. Program yang ketiga adalah kegiatan kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN tingkat kecamatan Nangaroro tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Maret 2023 di SDK Nangaroro. Dan yang keempat, kegiatan training center atau pemusatan latihan bagi para atlet KOSN utusan kecamatan Nangaroro. Untuk waktu pelaksanaan nanti disesuaikan setelah pelaksanaan KOSN, tempatnya nanti disesuaikan. Oke, terima kasih ya. Nanti berkembang internal kamu ya. Intinya ya, penyusunan perangkat pembelajaran ya, yang tetap terupdate dengan kurikulum Merdeka ya. Pengawas olahraga Nangarkeo ini satu sudah hasil B ya. Nah, tetapi saya percaya bahwa kamu bisa. Yang berikut notulen untuk panitia kecamatan langsung ke seksi ya, notulen. Oke. Ya.
Ini seksi-seksi ya. Terus cukup baca ketuanya, bola voli. Ya, ini untuk kepanitiaan O2SN, KOSN, untuk masing-masing cabang olahraga. Untuk olahraga bola voli dikoordinator oleh Ibu Yolenta VA. Dengan anggotanya kita bisa baca di depan. Terus Untuk mata lomba sepak bola dikoordinator oleh Bapak Christoforus Nomoni. Untuk mata lomba bulu tangkis dikoordinator oleh Bapak Ladislaus Dou. Untuk cabang sepak takraw dikoordinator oleh Bapak Octavianus Ejo Biku. terus Untuk atletik dikoordinator oleh Bapak Benedictus Mosasara. Tenis meja di bawah koordinator Sebastiano Seli. Dan catur Ibu Elizabeth Bude. ya. Mari kita lihat sama-sama. Ini nanti dikirim ke grup. Penanggung jawab saya sebagai koordinator bersama Pak Pian ya. Pak Pian tetap kita. Anggota ketua gugus 1 sampai 5. Ketua gugus 1 sampai 5. Koordinator umumnya ketua KKGO, Bapak koordinator. Untuk kali ini kamu menjadi aktor utama dan di kelompok KKGO. Karena narasumber seniornya sudah perlahan-lahan hampir berjam. Bapak Amros Piatu Pensio, Bapak Lambengele Pensio, Pak Hendi Pensio, Udah dulu. Masih pasti dia masih jadi. Lalu wakil Pak Albertinus di mereka guru di KKGO nih yang P3K berapa orang memang ya? Mereka baru kuliah juga kembali. Ada yang dari SMA, mana yang dari SMA kembali? Udah SMA Frans yang kembali P3K. Ya, ini Pak Albert dari SMP mana dulu? 1-2 bawah. 1-2 bawah ya. Kolaborasi anggota. Lalu anggota. Nah, di 4 bidang ini, bidang perencanaan jangan ketua seksi tapi bidang ya, di bidang. Ya ada kemarin. Bidang pengembangan, bidang hubungan humas dan dokumentasi acara. Sekretaris Pak Juan, Bendahara Ibu Veronica Buku. Saya tanya kemarin Ibu Veronica ada berapakah di situ kosong? Dan kemarin mau beli buku agenda mereka ya, kita terpaksa cabut sedikit 50.000 dari kas kita. Ya. Dana kabupaten untuk beli buku agenda dan buku daftar hakim tidak ada. Lalu tim Aju ketua KPGO tetap kamu. Pada ketika kabupaten kan tidak libatkan lagi kamu yang menentukan bersama koordinator guru olahraga masing-masing gugus. Cuma yang dibacakan tadi. Terus 2 seksi-seksi. Terus ya ini tadi sudah ada, tinggal saya pastikan sudah. Terus 3, 4, 5, 6, kasih pesan lagi 130 gitu. Oke, terus turun. Iya, takraw, atletik, terus tenis meja, catur, 7, 8 ya. Sekarang lomba bidang literasi. Ketua Bapak Amros Baba ya, anggota para Fasda. Sekarang saya beri kesempatan ke 3 serangkai yang mendesain lombanya seperti apa. Silakan menyampaikan biar dari tempat duduk di sini. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Korbit, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semua kita yang hadir. Izinkan kami untuk menyampaikan draft tentang kegiatan lomba literasi tingkat kecamatan tahun 2023. Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar dari kegiatan ini kami coba mengadopsi kegiatan lomba kita tingkat
Kabupaten tahun 2022. Yang pertama, tema perlombaan kami belum menentukan, mungkin butuh diskusi. Yang kedua, materi lomba terdiri dari 2 bagian besar. Jadi Ibu, maksudnya begini. Tema kemarin di kabupaten itu apa? Bangun Nagekio dengan literasi. Silakan kamu desain apa? Ya. Silakan. Bangun Nagekio dengan literasi. Ini yang pertama. Benar dong seperti apa kamu untuk lanjut. Baik. Untuk Itu. itu kamu. Ya, siap. Untuk materi lomba dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu untuk kelas awal dan kelas tinggi. Untuk kelas 1 sampai 3, kelas awal dibagi lagi menjadi 2, yaitu membaca puisi dan lomba membaca teks cerita. Membaca puisi, lainnya puisi disiapkan oleh panitia kecamatan. Untuk tingkat kecamatan akan dikirim ke pusat gugus masing-masing. Puisi disiapkan masing-masing 3 judul untuk diundi mendapat 1 judul yang akan dilombakan. Seleksi secara berjenjang mulai dari tingkat kelas, sekolah, gugus, dan terakhir di tingkat kecamatan. Yang berikut, lomba membaca teks cerita. Lomba membaca ini untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 membaca kata dengan durasi waktu 2 menit. Disiapkan teks bacaan. Yang kita perhatikan adalah katanya. Yang kedua, kelas 2 membaca lancar dengan durasi waktu 2 menit. Disiapkan teks bacaan. Kelas 3 membaca pemahaman. Disiapkan teks bacaan dan daftar pertanyaan. Kelas 4 dan 6, yang B. Yang pertama, menulis cerpen. Menulis cerpen, waktu yang dialokasikan 3 jam. Judul yang dipilih sesuai tema yang disiapkan. Panjang karangan 2-4 halaman dobel folio. Yang kedua, menulis kembali isi cerita yang dibaca. Waktu yang dialokasikan 4 jam. Buku atau bahan bacaan disiapkan oleh panitia. Itu materi lombanya. Yang ketiga, penilaian. Membaca puisi. Aspek penilaian terdiri dari penghayatan dan penjiwaan, ekspresi, gestur, artikulasi, dan intonasi. Yang berikut, membaca teks cerita. Masih belum ada Bapak Ibu, hanya mungkin bisa digambarkan seperti ini. Minta maaf tadi ada di laptopnya Pak Amros yang ini karena Pak Amros juga masih sibuk dikejar oleh waktu. Membaca teks cerita, misalkan anak kelas 1 yang kita harapkan adalah membaca kata. Mereka akan diberikan teks, kita akan menilai berapa kata dari teks itu dengan durasi waktu yang kita berikan, berapa kata yang benar atau salah, itu menjadi penilaian kita. Begitu juga dengan kelas 2 dan kelas 3. Itu untuk lomba. Gambarannya penilaian seperti itu. Kalau kelas 2 lancar, berarti kita lihat dari kalimat atau katanya. Ya. Lalu kelas 3 itu pemahaman. Kita yang literasi pasti bisa ada gambarannya jelas tentang ini. Yang berikut, lomba menulis cerpen. Ya, yang C, lomba menulis cerpen. Ini kita masih pakai kriteria kabupaten tahun kemarin. Dari struktur, isi, keaslian, kreativitas, dan daya imajinasi. Yang terakhir, lomba menulis isi cerita atau bisa disingkat sinopsis ya. Yang pertama, aspek penilaiannya, kesesuaian sinopsis dengan isi cerita dalam buku. Penggunaan bahasa Indonesia, bukan EYD ya, KBBI ya sekarang. Baik dan benar. Yang ketiga, penyajian alur cerita atau sistematika penulisan cerita. Yang keempat, kerapiannya. Kalau sistematika atau alur cerita itu maksudnya kita melihat kembali dengan buku yang dibaca, bagaimana anak menyajikan kembali alurnya, tidak tumpang tindih, tapi dia menyajikan sesuai dengan alur buku yang dibaca. Jadi untuk cerpen tadi menulis kembali isi cerita ini kita kasih waktu 4 jam.
ini diberi kesempatan anak untuk membaca terlebih dahulu. Setelah membaca, bukunya kita ambil atau seperti apa kemasan, anak diminta untuk menulis kembali. Yang berikut 4 peserta. Peserta yang mengikuti lomba literasi tingkat kecamatan Nangaroro adalah peserta yang meraih juara 1 dan 2 di tingkat gugus dari masing-masing cabang atau bidang. Peserta wajib membawa surat keterangan kepala sekolah dan raktor. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaannya. Kegiatan lomba tingkat kecamatan Nangaroro akan dilaksanakan hari dan tanggal belum bisa, hanya prediksi untuk bulannya April 2023. Kita mengambil waktu tahun kemarin ya, final kalau kabupaten itu Mei, tahun kemarin 2 Mei. Yang berikut yang keenam, biaya kegiatan, semua pembiayaan bersumber dari BOS tahun 2023. Besar biaya per sekolah 200.000, itu makan, APK, dan baliho tadi sudah ada perinciannya. Itu saja Bapak Ibu garis besar untuk kegiatan lomba literasi. Kurang dan lebih mari kita sempurnakan, tambahkan, kurang atau dikurangi hal-hal yang menurut kita terlalu berlebihan. Kami memberi ruang dari Bapak Kornik dan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk ini. Barangkali saya langsung mohon supaya sebentar tinggal dipindahkan ke kepanitiaan. Kemudahan. Kalau disatukan itu memang cukup berat. Sehingga dari kreasi dan seni untuk beberapa malam di Kue Koko tidak lewat begitu saja, kita isi dengan beberapa kegiatan. 2 malam Pak, 2 malam. Ya, 2 malam. Masih satu. Kegiatan yang akan kita siapkan ini hanya bersifat dipentaskan, menghibur masyarakat, juga menghibur kita sendiri. Acara wajib disiapkan oleh setiap gugus. Pesertanya diambil dari atlet yang sudah kita rekrut. Beberapa jenis acara yang dapat kita siapkan, yang pertama tarian daerah, yang kedua tarian kreasi, 3 vokal grup, 4 pop singer. Nanti setelah kita sampai ke sana, kami bisa peroleh acara-acara yang sudah kita siapkan, kita rangkum, dan kita akan lakukan kegiatan itu di malam, 2 malam itu. Mungkin begitu saja gambaran dari itulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang berikut acara penutup oleh Bapak Kodim Dr. Suparto Siman. Baik, kemarin saya undang Ibu Tris di depan saat penutupan. Hari ini kita jemput Bapak Ipin Deonai untuk berada bersama saya. Tepuk tangan untuk Pak Ipin Deonai ya. Beliau profil ya, kurikulum vitae beliau ya. Fasda apa kemarin? Fasda literasi. Bermimpi sekolah ini menjadi guru sekolah penggerak. Bermimpi, tapi walaupun secara sistem itu, tetapi mudah-mudahan ke depan. Ya. Ini fisik sudah baik, lalu kelanjutannya adalah ya, ini karena Nangaroro kekurangan figur, ya, maka terpaksa kami pertengkar minta dari tetangga Aziza. Saya harus buka kartu di sini, ya, buka kartu di sini, karena Ungu Adrianus ditahan keras
polos juga, Raimunus, Siga. Jadi Pak Ipin ya, jarak tempuhmu masih dari Borneo ya, bersama Bapak Guru Olahraga. Siapa lagi? Dosa. Ini diskusi interaktif ya. Nah, ya juga penting. Apa kira-kira mimpi Bapak Ipin pasca sentuhan dana APBN ini? Baik, terima kasih Bapak Kordi, Bapak Dus, Bapak Ibu semua, selamat siang buat kita. Yang berhubungan dengan APBN, Bapak, bukti fisik yang teman-teman sudah lihat sendiri seperti itu. Tetapi banyak hal hasil pengerjaan dari penggunaan dana APBN, banyak hal yang belum bisa diselesaikan. Saya sudah mencatat kemarin dan kita kirim langsung ke provinsi. Ada 20-an item pekerjaan yang belum diselesaikan, sehingga ruang yang ada dan toilet yang ada di sana sampai sekarang belum bisa kami gunakan. Dan itu ketika kita bandingkan dengan DAK atau swakelola, kalau kita terima 1 M lebih, bahkan lebih lagi apa yang terjadi di sekolah. Ini pengalaman saya ketika saya masuk, namun teman-teman semua sudah berdialog ketika datang monitoring dari pusat bahwa yang terjadi hanya ini. Sehingga ada beberapa item pekerjaan seperti aula dan rumah dinas 2 buah ditiadakan, pindahkan ke sekolah lain. Itu yang berhubungan dengan APBN. Hal-hal lain Bapak Ibu semua, sedikit sharing dari saya. Ketika saya masuk di sekolah ini dengan uang komite 175.000 per tahun, sehingga sampai terjadi pasca kejadian itu. Kemarin dapat komite pertama untuk saya, perdana, dari 175 saya naikkan ke 350. Bahkan masih ada yang ada protes, mereka masih tetap berpikir bahwa isu yang berkembang 5 tahun lalu itu tetap terbawa sampai sekarang, Bapak Dus, yaitu sekolah gratis. Masih tetap ada dalam benak mereka berpikir bahwa itu sekolah gratis, sehingga dari Dinas Kehutanan sendiri hadir. Itu di lokasi belakang kelas ini dan belakang ruang kelas baru. Lalu masih ada tanah sekolah cukup luas. Di bagian mes guru itu juga kami tanam semua pohon mangga aru manis dan jambu kristal dan juga jambu air. Itu dari Dinas Kehutanan. Sementara saya lagi bekerja sama dengan satu yayasan di Soa yang bidang ekologi. Karena masih ada tanah cukup luas, kurang lebih 1 hektar di sebelah kanan jalan. Itu direncanakan penanaman cendana tahun ini. Sehingga itu kami kerjasama dengan mereka. Setelah kami menanam, saya mengundang komite untuk hadir dalam acara Natal dan Tahun Baru bersama. Kita rayakan kemarin hari Sabtu. Setelah tukar kado selesai dengan pengurus komite dan siswa semua, lalu kita minum dan makan bersama. Di sela-sela makan, saya ganggu pengurus komite bahwa saya sudah menanam. Sekarang pagarnya bagaimana? Dan itu menjadi catatan besar untuk pengurus komite, dan mereka menjanjikan ke depan akan hitung berapa luas pagar yang ada untuk dibagikan setiap orang tua untuk kerjakan pagar. Itu saja beberapa hal, Bapak Dus. Sementara situasi saya dan teman guru dan pegawai semua, kami ada 16 orang. Guru mapel semua lengkap, agama ada, ASN, olahraga ASN, bahasa Inggris honor. Total semua guru dan pegawai ada di sini 16 orang. Dan untuk sementara situasi saya bersama dengan mereka, seperti kata Mama Lena atau siapa di Jawa yang katakan itu, lebih baik enjoy daripada bahagia. Itu saja Bapak Dus, selamat siang buat kita semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang keras dong. Nah, inilah Bapak Ipin De Ornay ya, yang ketika diskusi siapa yang memimpin ini sekolah pasca Ibu Del harus berulang kali kami merapatkan.
Dan ketika cerita ini ya, mudah-mudahan dia berjalan dengan baik ke depan. Berani menaikkan angka sampai 300 ya. Nah, dulu juga soal uang, sekarang juga naik uang ya. Ini satu langkah yang jiwa besar. Nah, ini Pak Ipin, mudah-mudahan dalam waktu dekat surat undangan kita terima ya, dimudikan yang boka ya, sementara urus adat tulang rusuk seorang bendahara atau apa yang ada di Borneo. Betul ya? Bocor halusnya seperti itu ya. Tepuk tangan. Kami menanti undangan. Undang pergugus kok per apa kok ya. Sehingga kita perlu jai gawi sampai. Jadi tulang rusuk lebih dulu itu, lalu di rumah juga ada bapak tua ya, yang sudah jompo, lalu beliau harus ini ya, supaya lebih cepat. Apakah 2023 ini ya, nah, sudah terpongot cintamu di gereja ya, harap begitu ya, lebih cepat, lebih baik ya, sehingga kalau setelah nikah celoteh lepas itu pasti bertubi-tubi ya, bertubi-tubi. Terima kasih Bapak Ipin ya. Terima kasih untuk keluarga besar SD Indora ya, yang sudah melayani kami semua sejak menyelamatkan ya, sebenarnya di SD Nagela ya. Tetapi karena ada kunjungan dan lain sebagainya, ada kegiatan yang penting juga, maka saya menawarkan ke SD Indora dan semua berjalan dengan baik. Sehingga ini perlu disampaikan apresiasi untuk kekompakan ya, kekompakan. Lalu yang berikut, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya silakan digugus masing-masing sesuai dengan program kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru ya. Ada hal-hal rutin, prioritas, silakan dilanjutkan. Otonomi gugus masing-masing. Kita bertemu lagi dalam rapat tanggal berapa? 4 Maret. Tetapi rapat internal per bidang ya, itu tanggung jawab masing-masing. Yang lebih khusus memperluas, lebih mengkristal ya, fokus di bidang literasi. Kabupaten sudah mencontohi kemarin itu tanpa dana, DP 0% itu kegiatan dinas ngos-ngosan. Sehingga kita di kecamatan harus melanjutkan itu. Lomba untuk literasi yang sudah mereka rancang itu setengah mati itu ya. Itu untuk menjawab lapor level membaca kami sekian-sekian. Kalau level lapor saya itu tahu rendah tinggi banget. Walaupun Pak Abur bilang itu apa dulu, proses dulu, jangan langsung itu. Jadi inilah saatnya. Di bulan April tanggal 15, tim 15 akan menyiapkan dokumen untuk kita berkompetisi. Sehingga sebagai sebuah evaluasi di situ kita belajar yang terbaik dari setiap sekolah, setiap gugus ajang kita ada di. Dan untuk KKGO Pak Costa, RTL-mu silakan lanjutkan ya. Saya memantau di grup. Di grup silakan kamu bertiga
Sebab ini kali tidak ada narasumber senior. Kamu yang senior semua, walaupun masih mengenakan baju junior, karena basicmu pas. Saya pikir ini saja. Terima kasih untuk semua, Bapak Ipin ya. Tetap happy ya, enjoy di SDI Ndora ini. Ya. Saya harap seperti itu, dan teman-teman semua yang ada di SDI Ndora, termasuk Bapak Sylvester J. Saya belum lihat dari tadi. Urus dapur ya, bagian belakang oke. Ya. Ini adik saya yang harus pisah sekolah, tidak bisa dalam satu sekolah. Ya. Untuk ke depan kalau mau pisah-pisah seperti ini, ya memang aturan seperti itu. Ya. Sil di sini, ibunya ada di depan. Salut untuk SD Ndora, salut untuk kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Nanti kau pikir salam apa tahu belum pakai topat. Saya izin kita semua dan memohon berkat Tuhan. Saya menutup rapat pembentukan panitia O2SN tingkat kecamatan dan kegiatan lomba literasi, pentas kreasi dan seni untuk tahun 2023 tingkat kecamatan Nangaroro dengan resmi.